Halo teman-teman, baik. Eh, kita coba mulai kembali ke slide 17 ya teman-teman. Soalnya ini tadi ke depan yang sudah voice tidak sampai ya. Voice-nya tidak sampai. Ini saya coba penuhi lagi untuk ke depan. Moga-moga bisa didengarkan ya voice saya saat ini. Teman-teman, kita kembali ke slide 17 sistem komunis ya. Tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang sistem-sistem media massa ya. Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa sistem yang berkembang di media massa, yaitu sistem autoritarian, ada sistem libertarian, ada sistem komunis, ada sistem tanggung jawab sosial, juga sistem kelompok besar, sistem media massa. Kita kembali ke slide 17 tentang sistem komunis, teman-teman. Jadi sistem komunis ini berkembang pada awal abad ke-20 ya. Di situ dijelaskan, Anda bisa lihat dan baca kembali. Jadi teori ini berkembang pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis yang dikembangkan di bekas negara Uni Soviet. Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx ya, atau Marxisme, tentang perubahan sosial yang diawali oleh teori dialektika Hegel, sesuai dengan sejarah kelahiran dan perkembangannya yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ideologi komunis dan berdirinya negara Uni Soviet. Maka teori ini lebih sering disebut dengan istilah totaliter Soviet atau Soviet totalitarian atau komunis Soviet atau Soviet komunis ya teman-teman. Jadi sistem media massa yang kita bahas sekarang yang berkembang diantaranya perlu Anda tahu bahwa adanya namanya sistem komunis ya. Ini berarti berada di negara dengan wilayah kekuasaan sistem negara yang menganut sistem komunis atau sistem satu partai. Jadi istilah komunis, demokrasi itu kalau di istilah negara diartikan sebagai negara yang mempunyai satu partai, atau single partai ya teman-teman. Menurut kalian bagaimanakah penerapan sistem komunis? Teman-teman, ada di sini Anda lihat ada 6 bendera ya. Dari bendera negara ini, negara mana sajakah yang masih menerapkan sistem komunis? Yang pertama, Anda tahu negara mana itu teman-teman? Coba lihat dan perhatikan baik-baik. Anda bisa menebak negara mana atau bendera negara mana? Ya, itu Cina ya. Bendera negara Cina. Yang kedua apa? Kamboja atau Kambodia. Oke, yang ketiga Vietnam. Oke, kemudian keempat USA. Ya, kelima negara mana itu? Coba ingatkan. Korea Utara, betul. Kemudian Kuba atau Republik Kuba. Ya, dari 6 negara itu menurut Anda mana yang masih menggunakan sistem komunis? Ayo. Ada berapa? Sekitar 4 kalau saya kasih kunci jawabannya. Yang pertama yaitu RRC, kemudian bendera ketiga yaitu Vietnam, ya. Bendera ketiga Vietnam, kemudian yang ketiga adalah Korea Utara, yang keempat adalah Kamboja atau Kambodia ya. Yang masih menganut sistem komunis. Coba kita akan pelajari lebih lanjut tentang sistem komunis, teman-teman. Oke, baik. Anda bisa sambil perhatikan slide, sambil santai, tidak usah terlalu serius, biar tidak menguras pikiran Anda ya. Ini masih ada banyak slide yang harus saya jabarkan, jadi hemat tenaga ya. Oke. Teman-teman, di dalam teori komunis, media massa merupakan alat pemerintah atau partai. Jadi kalau saya bilang pemerintah, partai itu berbanding lurus. Ya, kalau di sistem komunis ini. Dan bagian integral dari negara.
Ini berarti bahwa media massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Karena partai sebagai penyelenggara partai tunggal sebagai penyelenggara negara, ya. Di negara komunis itu yang dikenal adalah partai. Tunduknya media massa pada partai komunis membawa arti yang lebih dalam, yaitu sebagai alat dari partai komunis yang berkuasa. Untuk apa? Untuk menjalankan pemerintahan, untuk propaganda politik, untuk mengarahkan atau memobilisasi massa, untuk memengaruhi dari pola pikir warganya, dan lain sebagainya. Kritik diizinkan dalam media massa. Jadi secara tertulis itu kritik diizinkan dalam media massa. Tetapi kritik tersebut dilarang terhadap ideologi. Jadi dalam sistem komunis ini boleh mengkritik ya apa saja, tetapi satu yang tidak dibolehkan adalah mengkritik ideologi, karena ini faktor fatal dalam negara komunis ya, dalam negara yang punya sistem komunis. Jadi media massa boleh meliput apa saja, tapi tidak boleh mengkritik ideologi itu. Tapi ya dalam faktanya di lapangan ini kan kita ngomong sebagai akademis ya, tapi kalau kita betul-betul masuk ke negara tersebut tentunya banyak hal yang dilarang teman-teman ya. Apa ya, banyak sekarang kalau kita lihat sejarah banyak juga beberapa tokoh artinya yang dia mengkritik pemerintah, bukan ideologinya pemerintah, tapi juga berakhir dengan penjara. Ini banyak sekali terjadi di beberapa negara komunis ya. Tetapi ya lagi-lagi penguasa selalu bekerja atau selalu mengambil kebijakan di balik undang-undang ya gitu. Media massa melakukan apa yang terbaik bagi negara dan partai. Jadi negara dan partai pemerintahan itu menjadi fokus utama untuk menjalankan pemerintahan. Lewat media inilah tangan-tangan mereka mempropaganda atau membuat sebuah aturan-aturan atau mempengaruhi warganya untuk melakukan kepentingan-kepentingan dari pihak partai. Jadi yang dilakukan media massa untuk mendukung komunis dan negara sosialis merupakan perbuatan moral, sedangkan perbuatan yang membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis adalah perbuatan immoral. Moral-immoral ini nanti ya dalam konteks pelaksanaan akan menjadi berujung juga ke proses penjara dan lain sebagainya jika memang melawan atau bertentangan atau oposisi terhadap negara. Biasanya begitu teman-teman. Bapak pendiri komunisme Lenin mempunyai keyakinan bahwa media massa harus selalu melayani kelas yang dominan dalam masyarakat. Ya, di sini lihat, Anda perhatikan baik-baik kalimatnya. Melayani kelas yang dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, media massa harus melayani kepentingan Partai Komunis ya, sebagai satu-satunya partai yang mewakili kaum proletar atau kaum buruh, itu namanya kaum proletar, dan sekaligus bertindak sebagai pimpinannya. Jadi fungsi media massa komunis ditetapkan untuk melakukan indoktrinasi massa atau pendidikan atau bimbingan massa yang dilaksanakan oleh partai. Artinya segala kebijakan-kebijakan partai itu dijembatani atau dilakukan salah satunya adalah lewat media massa. Kepanjangan tangan lah bahasnya begitu. Efeknya luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, itu dalam sistem komunis ada beberapa sistem yang diterapkan juga ya. Jadi dengan adanya kendali partai teman-teman di situ dijelaskan seolah kebebasan pers tidak ada dalam sistem ini. Kenapa? Ya begitu, karena semua sudah dikontrol oleh partai ya. Tetapi secara formal kebebasan pers sebagaimana dikatakan para pendiri dan pimpinan Partai Komunis Uni Soviet dijamin oleh negara. Ya, ada sebuah kebijakan. Kalau Anda tanya, Pak, kebijakan apa benar begitu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang sudah-sudah pelaksanaannya ya tidak begitu. Tapi undang-undangnya mengatur begitu. Itu biasalah dalam negara. Kenapa? Ya, karena yang menjalankan negara adalah oknum manusia, ya, bukan robot. Artinya, sebuah kebijakan bisa saja tidak dilakukan kebijakan itu meskipun sudah ada aturan yang
dipakai. Jadi jaminan kebebasan itu ada pada pasal 125 Konstitusi Stalin 1936. Jadi dalam pasal itu teman-teman Anda lihat di layar bahwa disebutkan bahwa untuk memperkuat sistem sosialis warga negara dilindungi dengan freedom of speech, ya, kebebasan berbicara, freedom of the press, kebebasan dalam pers, freedom of assembly. Jadi di sini ada mass meeting, ada melibatkan banyak orang, ya. Ada dibebaskan freedom of street procession and demonstrasi. Jadi demonstrasi itu juga dilindungi, ya begitu. Tetapi ya lagi-lagi namanya kehidupan bernegara yang dilakukan oleh manusia, terkadang sifat karakter seorang pemimpin juga berpengaruh terhadap pelaksanaan dari pers, pelaksanaan dari kegiatan pers itu sendiri sangat berpengaruh, ya. Ciri pers dalam sistem komunis, teman-teman, ini saya coba kupas sedikit-sedikit. Jadi dalam pasal tersebut, pasal tadi Stalin tadi, Konstitusi Stalin 1936 pasal 125, memang seolah-olah ada perlindungan kebebasan warga negara, ya. Namun dalam prakteknya kemudian ternyata banyak hal yang terjadi atau dialami oleh pers komunis dan tindakan-tindakan pemerintah yang menyebabkan sulitnya mengatakan bahwa ada kebebasan pers di Uni Soviet. Nah, waktu itu sekarang kan Uni Soviet sudah hancur, ya, negaranya, ya, sudah bankrupt, ya. Seperti yang disebut dalam konstitusinya. Sebagai pendiri, Lenin mempunyai garis-garis besar bagi pers di Uni Soviet, antara lain, ya, ada pers melayani dominan, pers basis ekonomi, pers adalah bagian dari organisasi politik, kebebasan pers, perbedaan opini, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ada ciri-ciri dalam sistem komunis. Yang pertama itu Anda lihat, ciri-ciri pers dalam sistem komunis di Uni Soviet. 1. Media berada di bawah pengendalian kelas pekerja karena melayani kepentingan kelas tersebut. Yang kedua, ini maksudnya partai, ya, di sini, ya, prioritasnya ke partai atau instruksi dari partai itu atau pemerintah. Media tidak dimiliki secara pribadi. Media milik kolektif yang berorientasi pada kepentingan kelas penguasa, yakni Partai Komunis. Artinya ya media itu milik partai, gitu. Yang ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor. Tapi kalau nomor 2 ini kalau di sistem lagi di Indonesia kan tidak. Jadi tidak harus milik pemerintah, kan. Ya, ada sih yang di bawah pengawasan pemerintah, tapi ada juga media yang menjadikan oposisi sebagai pemerintah. Tapi dalam sistem komunis tidak ada oposisi. Jadi harus seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah karena media tersebut adalah kepanjangan tangan partai atau negara. Masyarakat tidak berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum setelah terjadi peristiwa atau publikasi anti masyarakat, ya. Namun demikian, tindakan hukum ini berada dalam kekuasaan Partai Komunis. Artinya, jika berkaitan dengan partai, maka kepentingan partai akan dinomorsatukan. Ini main ID-nya, ya. Jika berkaitan dengan partai, maka kepentingan partai akan dinomorsatukan. Itu yang menjadi paling pokok dalam fungsi ciri-cirinya, ya. Teman-teman, fungsi pers dalam sistem komunis, saya akan sedikit baca di sini. 1. Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator kolektif. Itu dijelaskan propaganda yang melakukan adalah Partai Komunis terhadap anggota masyarakat. Jadi propaganda itu untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan lain-lain yang sifatnya untuk mencapai tujuan daripada partai itu sendiri. Kesetiaan pada partai menjadi tujuan utamanya. Pers sebagai alat dan tidak ada kebebasan, ya, gitu. Beda dengan negara demokrasi, ya, teman-teman, ya. Tersentral, jadi kepanjangan tangan partai. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan massa. Tugas pers mendidik masyarakat agar paham dan ikut menyukseskan tujuan utama Partai Komunis. Lagi-lagi kepanjangan tangan partai. Pers bertugas sebagai lembaga yang memobilisasi dan mengorganisir massa untuk pembangunan ekonomi. Pers juga dipakai sebagai kepanjangan tangan partai dalam rangka melaksanakan pembangunan
ekonomi. Jadi begitu besarnya peran pers dalam dalam menyupport ya, dalam menyupport kebijakan-kebijakan partai ya, termasuk juga dalam pembangunan ekonomi. Karena kita tahu tentunya dalam suatu negara kan penduduknya besar. Jadi kalau lewat pers itu lebih efektif karena pers itu salah satu bagian dari konsumsi publik ya. Publik lebih suka membaca, mendengar berita. Nah, dengan pers itulah partai menjadikan pers ini sebagai alat ya untuk mengorganisir atau propaganda dan lain sebagainya. Pers meneruskan dan menyiarkan semua dekret, keputusan, instruksi yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh pemerintah Soviet pada waktu itu, serta bahan-bahan publikasi lain dari pemerintah. Artinya, pers menjadi corong-corong pemerintah yang diugas oleh Partai Komunis. Ini kita bicara Soviet ya. Tapi ya lagi-lagi kalau sistem pemerintahan, kalau komunis yang tidak jauh beda. Meskipun di sini dijelaskan, di modul dijelaskan Uni Soviet, toh negara itu sudah bangkrut. Nah, maka biasanya sistem pemerintah yang dianut oleh negara-negara yang menganut sistem komunis akan menjadi sama ya. Andai pun berbeda pun pada dasarnya juga akan menjadi sama gitu loh. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik. Ya, kontrol dan kritik. Kontrol dan kritik boleh dilakukan sejauh tidak mengganggu stabilitas partai komunis. Ya, lagi-lagi kalau pemiliknya ya partai, ya mau dan mau ya apapun untuk kepentingan partai. Kan begitu ya. Oke. Latar belakang munculnya sistem tanggung jawab sosial. Baik teman-teman, kita akan beralih ke satu sistem lagi, yaitu sistem tanggung jawab sosial. Tadi ya kita bicara masalah pers di negara komunis ya. Ini kita akan sedikit mengulik tentang sistem tanggung jawab sosial. Apa sih latar belakangnya? Di situ Anda bisa perhatikan banyak pihak yang mengkritik sistem autoritarian, libertarian maupun sistem komunis ya. Tiga sistem ini dianggap memiliki kekurangan. Salah satu kritik disampaikan pada sistem libertarian dengan mengatakan bahwa sistem ini nyata telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat. Ya, ini kritiknya ya. Kritik libertarian atau liberty atau kebebasan ini nyata menimbulkan kemerosotan moral masyarakat. Ya, karena kan tidak ada kontrol, sedikit kontrol sosial lah. Artinya kode etik tetap ada, cuman kontrol sosial sedikit sekali. Akhirnya moral masyarakat turun ya. Kalau kita lihat versi barat itu ya hampir sekali betul-betul bebas ya. Bebas bagi oposisi, bebas mengekspos hak-hak individu. Bahkan media itu kalau kita mau menelaah lebih lanjut, sebuah usaha bisa bangkrut karena berita. Bahkan sebuah usaha bisa berkembang dengan pesat ya karena berita. Jadi ini betul-betul sebagai untuk dalam ekonomi juga berpengaruh ya. Gitu. Sistem tanggung jawab sosial muncul dengan pelopornya adalah negara Amerika Serikat. Lagi-lagi pelopor demokrasi juga. Jadi melihat sejarah kemunculannya ada kecenderungan sistem ini mengkritik sistem komunis. Kita tahu bahwa Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu yang negara musuh bebuyutan, perang dingin ya, bertahun-tahun. Amerika Serikat dengan NATO-nya, Uni Soviet dengan Pakta Warsawanya gitu kan. Sebagaimana diketahui, Uni Soviet dan Amerika pernah terlibat dalam perseteruan yang panjang perang dingin bahkan mengarah ke perang begitu teman-teman. Latar belakangnya adalah yang nomor pertama revolusi teknologi dan industri yang mengakibatkan perubahan cara hidup manusia di Amerika dan hakikat pers itu sendiri. Jadi revolusi teknologi saya sudah sering kali bilang bahwa ilmu sistem politik perkembangan itu dinamis ya. Dinamis selalu berubah, tidak statis, selalu dinamis, selalu ada perubahan. Seiring dengan teknologi, seiring dengan semakin canggihnya pemikiran manusia, seiring dengan pola hidup dan lain sebagainya.
akan menimbulkan perubahan-perubahan pada bidang kehidupan, termasuk juga dalam dunia pers. Adanya kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pers karena media massa makin berkembang, baik ukuran maupun isinya yang kadang-kadang dianggap sebagai ancaman terselubung bagi kebijaksanaan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Itu. Jadi kritik-kritik yang ditujukan kepada pers ya, di situ mulailah karena faktor-faktor internalnya. Jadi kalau kita belajar dari faktor internalnya tadi kita yang di depan tadi kita bicara pers ada wartawannya dan lain sebagainya. Di mana wartawan ada karyawan lain, media, bagian persetan dan lain sebagainya. Wartawan juga semakin kritik menanggapi sisi-sisi berita, terutama yang berkaitan pemerintah. Ini jadi hal-hal terselubung. Kadang terlalu berlebihan dalam menjadi oposisi dan lain sebagainya. Adanya perkembangan profesi atau spirit profesi di mana jurnalisme telah memukau pemikiran dan pendidikan manusia. Adanya mulai organisasi wartawan. Kalau dulu kan tidak terorganisir ya. Jadi di sistem tanggung jawab sosial ini betul-betul aspek profesi diperhatikan ya. Gitu. Sebagai tenaga profesional. Itu teman-teman. Jadi kritik ya latar belakang munculnya sistem tanggung jawab sosial. Jadi kritik, saya bilang kritik yang disampaikan oleh sistem tanggung jawab sosial terhadap sistem libertarian adalah jadi sistem libertarian itu sistem bebas pers tadi ya. Pers pada sistem libertarian telah menggunakan kekuatannya yang maha besar untuk mencapai tujuannya sendiri. Para pemilik media massa menyebarkan opini-opini mereka sendiri, khususnya mengenai masalah-masalah politik dan ekonomi, dengan mengorbankan pandangan-pandangan yang dianggapnya berlawanan. Biasa kalau sistem sudah kebebasan, bebas pers, itu untuk kepentingan individu maupun kelompoknya terkadang dengan media pers ini menjatuhkan lawan politiknya atau lawan bidang usahanya dan lain sebagainya. Yang kedua, pers tunduk pada pengusaha-pengusaha besar, membiarkan para pemasang iklan mengontrol kebijaksanaan editorial berikut isinya. Ya, dengan pers yang dianggap mampu masuk ke segala lini masyarakat ini dipakai oleh beberapa pengusaha besar untuk apa ya? Untuk mengontrol kebijakan, teman. Ya, mengontrol kebijakan. Jadi editorial itu bisa dikontrol, ini perlu diedit enggak? Ya, karena punya duit, jadi bisa mengontrol kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pers. Mana berita yang layak, mana berita menguntungkan, mana berita merugikan. Ini pengusaha-pengusaha besar punya kepentingan di situ. Ini makanya dikritik oleh sistem tanggung jawab sosial pada masa libertarian. Pers merintangi perubahan sosial. Kemudian pers sering menarik perhatian masyarakat dengan menyajikan berita-berita yang bersifat sensasi. Ya, gitu. 5. Pers membahayakan moral masyarakat ya, karena begitu bebasnya pers itu sehingga moral-moral generasi muda terkadang belum siap menerima berita-berita yang selayaknya diterima, tapi pers begitu gampangnya mengobrol berita, baik itu berupa hiburan, baik itu berupa propaganda, di mana ini begitu menjadikan pola pikir masyarakat atau pembacanya betul-betul pada sisi yang mengkhawatirkan di beberapa berita dan maupun hiburan. Pers telah mengerhak individu ya di libertarian ini banyak sekali hak individu yang tidak patut dipublikasikan tapi dipublikasikan. Kadang-kadang kenapa? Karena tidak ada sedikit sekali pengontrol tentang kode etik ya. Nomor 7, pers dikontrol oleh suatu kelas sosioekonomi khususnya kelas pengusaha ya, bourgeois itu, sehingga jalan masuk ke bidang usaha ini tertutup bagi pendatang baru. Artinya ya di bidang di monopoli lah, adanya sebuah monopoli usaha lah. Jadi untuk pendatang baru yang mau terlibat di dalamnya agak kesulitan ya kalau sudah di monopoli. Ini sudah sistem perdagangan maksudnya ke sana, cara monopoli dan lain sebagainya. Pada saat ke-26 teman-teman dijelaskan prinsip tentang sistem tanggung jawab sosial. Ini menurut Harahap ya. Menurut Krishna Harahap, bukunya dikeluarkan tahun 2003. Yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulan adalah media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat.
Yang kedua, kewajiban tersebut terpenuhi dengan menetapkan standar tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, objektivitas tujuan-tujuan, dan keseimbangan. Nomor 3, dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogianya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Ini harapan-harapan prinsip yang harusnya diterapkan menurut Krishna Harahapya. Nomor 4, media seyogianya menghindarkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. Harapan panduan yang diharapkan bisa dilakukan dalam sisi tanggung jawab sosial menurut Krishna Harahapya. Nomor 5, media hendaknya bersifat pluralis ya dan mencerminkan kebinekaan. Pluralis itu umum ya, common atau banyak ya. Di situ dijelaskan di kalimat berikutnya yang mencerminkan kebinekaan masyarakat ya. Dengan memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak-hak untuk menjawab. Nomor 6, masyarakat memiliki hak mengharapkan standar profesi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. Jadi standarisasi prestasi yang tinggi dari intervensi itu dibenarkanlah dalam pers menurut Krishna Harahapya. Dengan sejumlah kritik dan tuduhan, maka pers pun melakukan perubahan pemikiran dari dalam. Kemunculan kode etik pertama pada tahun 1923, ada kode etik pers itu muncul pertama pada tahun 1923, mencerminkan adanya perubahan sosial. Ini buku karya Krishna Harahapya. Teman-teman, untuk selanjutnya Anda bisa lihat di slide bagaimana sistem tanggung jawab sosial dalam pers ya. Yang pertama, bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan individu yang lain. Tetap ada berdasarkan pada kode etik, bebas tapi terbatas. Pada apa? Pada kode etik ya. Ya harus begitu. Bahwa kemerdekaan harus memperlihatkan segi-segi keamanan negara. Itu harus juga menjadi penting, teman-teman. Kadang itu pers juga kelewatan membuka hal-hal yang sifatnya privasi buat sebuah negara ya. Dimana itu kalau memang itu mengkhawatirkan dari segi keamanan ya tidak usah dipublikasikan. Harusnya ada hal begitu, bebas tapi terbatas ya. Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi atau tanggung jawab terhadap ukuran atau aturan yang berlaku. Namun demikian, lihat bawahnya, namun demikian, meskipun kebebasan pers dijamin dalam prakteknya tidak mudah diwujudkan. Ya, biasa ya dalam pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan konteks tekstual, kan begitu. Jadi konteksnya bagaimana, pelaksanaan bagaimana, ya namanya juga manusia ya, berkembang. Kadang bukan karena salah atau dilanggar, kadang itu konteks di lapangan itu tidak bisa diwujudkan sesuai konteks tekstual. Maka langkah pemikiran untuk melakukan suatu tindakan kadang itu berbeda. Kadang juga dibenarkan, bukan berarti tidak disiplin sesuai SOP, bukan. Kadang konteks sosial di masyarakat dalam pelaksanaan itu membutuhkan hal-hal baru, langkah baru di mana upaya pengembangan dari konteks tekstual. Dalam sistem ini pembatasan-pembatasan diperbolehkan. Nah, itu tapi semua diperlukan dengan alasan satu, Anda bisa lihat, untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu atau kelompok ya. Pembatasan itu diharapkan begitu ya. Harus ada mengikuti kode etik lah. Untuk melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu harus batasi juga lah. Jangan asal pengen profit, pengen tenar, pengen persnya laku ya, medianya laku, jadi hal-hal begitu dilanggar. Janganlah, harus paham. Anda kalau nanti jadi wartawan juga harus memahami hal-hal begitu. Tetap harus dijaga, hal begitu harus dijaga. Jangan karena sesuatu hal pengen tenar, pengen duitnya dimuat, Anda hal-hal yang sifatnya privasi atau melanggar norma, Anda tertabrak. Ya. Anda harus tetap bekerja pada etika profesi Anda sebagai seorang wartawan. Untuk melindungi ketertiban dan keamanan bagi yang datang dari dalam atau subversi maupun yang datang dari luar agresi. Ini juga penting. Peran pers sangat penting juga ya. Teman-teman, oke kita lihat berikutnya. Sistem tanggung jawab sosial dalam pers. Lihat, ada juga pendapat lain pentingnya pembatasan yang harus diterima demi kepentingan dari pers juga harus dibatasi
Untuk apa sih? Satu, untuk keamanan nasional. Ini kalimat-kalimat baku yang saya tulis di sini, teman-teman. Yang seharusnya ya Anda baca gitu, insya Allah sudah paham ya. Sudah untuk ketertiban umum, ya ketika memelihara persahabatan antar negara, tepat melindungi agama yang dianut oleh masyarakat, ya kemudian jangan malah dikompori ya. Nanti kalau terjadi banyak hal ya. Melindungi ras, golongan, suku bangsa, jadilah pendamai, jangan jadi pengobar api ya gitu. Kadang sebuah berita itu dipanas-panasi sehingga terjadi. Sebenarnya peristiwa kecil, banyak kejadian-kejadian di Indonesia kok, suku Dayak dan lain sebagainya. Sebenarnya kejadiannya kecil, kemudian dikompori oleh berita, termasuk berita media sosial ya, pers juga terlibat, sehingga kejadian yang sesungguhnya tidak begitu ditulis lebih panas terasa dibaca sehingga orang atau suku lain terprovokasi. Ada di sini harus punya etika juga. Melindungi orang masyarakat, melindungi hak peradilan terhadap contempt of court ya, atau pengkhianatan atau pendiskreditan pengadilan ya. Harus perhatikan juga hal begini ya. Ini latihan, tidak perlu kita bahas ya, sudah ada semua di situ ya teman-teman. Oke. Ada kelompok besar sistem media massa. Ya, ini adalah sistem terakhir ya, sistem terakhir dalam pers ya. Tadi Anda masih ingat apa saja? Ayo coba, siapa yang masih ingat sistem pers itu apa saja? Ingat-ingat. Yang pertama apa? Yang pertama autoritarian. Yang kedua apa? Libertarian. Jadi akibat ketidakpuasan terhadap sistem autoritarian atau otoriter, maka berkembanglah sistem libertarian dan kebebasan. Ternyata ada juga di sisi lain ada sistem komunis yang single partai itu dengan segala otoriternya lah bahasanya ya. Yang dicontohkan adalah Uni Soviet, ya, meskipun negara yang sudah tidak ada lagi bangkrut, tapi setidaknya sistem komunisnya masih dianut beberapa negara. Ya tadi yang Anda lihat benderanya, masih kan enggak bendera apa tadi? Ya ada Cina, ada Vietnam, atau Partai Komunis Vietnam atau PKV itu yang tak saya jelaskan di muka. Kenapa mereka masih bertanya? Karena menjadi idola, ya idola bagi masyarakatnya. Karena yang memperjuangkan kemerdekaan di Vietnam ya PKV itu, Partai Komunis Vietnam begitu. Jadi ada yang mengkritik juga, kenapa sih partai kok satu? Kan banyak lebih bagus. Belum tentu. Sejarah itu kadang membuat sebuah partai jadi idola di masyarakat. Contohnya itu di Vietnam. PKV, Partai Komunis Vietnam, itu yang membuat negara itu terbebas dari penjajahan ya PKV itu. Makanya itu menjadi sebuah kebanggaan bagi rakyat Vietnam bahwa partai itu harus dipertahankan. Begitu. Karena belum tentu, karena akibat partai banyak kan sudah saya jelaskan di muka tadi. Akibatnya apa? Akibat dari ketidakefektifan sebuah partai berjalan, kemudian timbul partai baru. Tapi Partai Komunis di Vietnam itu sudah menjadi idola ya, bintang bagi rakyatnya. Kenapa? Karena dia membebaskan kemerdekaan rakyat Vietnam dari penjajahan. Apalagi yang komunis Korea Utara ya, siapa punya? Kim Jong Un ya, Korea Utara ya, dengan yang begitu kerasnya dalam memimpin ya. Kemudian mana lagi? Republik Kuba. Ya, itu juga Kamboja ya. Kamboja apa komunis apa enggak? Kamboja itu ex-komunis teman-teman ya. Kamboja itu ex-komunis, tapi sekarang sudah enggak lagi. Jadi pada tahun 1970-an lah itu masih mengalami sistem komunis. Tapi sekarang sudah enggak pakai sistem komunis lagi ya. Gitu. Nah, apalagi? Sistem tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir kita bahas adalah apa? Kelompok besar sistem media massa. Anda cukup tahu saja. Jadi F. Rahmadi membagi kelompok sistem media massa ke dalam 3 kelompok besar ya. Itu ada sistem media massa. Jadi kelompok besar sistem media massa. Ada 3 yaitu pers negara barat, kan berkembang nih. Dari tahun per tahun sistem pemerintahan juga berkembang ya.
Boleh jadi sebuah negara menganut suatu sistem, kemudian karena sesuatu hal menganut sistem lain, kayak Kamboja tadi, jadi dunia pakai sistem komunis, sekarang sudah tidak lagi. Banyak hal ya. Indonesia pernah nggak teman-teman pakai single party? Pernah dicoba ya, tapi gagal. Ya, pemberontakan komunis waktu itu ya, berkali-kali mencoba untuk memberontak, tapi gagal ya. Nah, terus berkembang dan berkembang, itulah begitu. Perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan sistem politik itu akan menyebabkan juga berdampak pada kehidupan pers ya. Jadi menurut Efrah Hadi membagi kelompok sistem media massa ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok negara pers negara barat, yang kedua pers sosialis komunis, yang ketiga pers negara berkembang. Coba lihat. Capek? Kalau capek minum dulu kalau tidak puasa ya. Oke, pers negara barat. Teman-teman saya coba lihat, perhatikan baik-baik di sini ya. Kecil tulisannya tapi yakin besar manfaatnya ya. Kayak minum obat ya, obatnya kecil tapi manfaatnya besar. Sama ya. Tulisannya juga sama, tulisannya kecil-kecil. Anda tidak perlu kacamata karena kesalahan bukan pada mata Anda. Memang tulisannya kecil. Pers negara barat, teman-teman. Oke, saya coba jelaskan pelan-pelan. Negara barat adalah kelompok negara maju ya. Kemajuan ini juga berkaitan erat dengan kemajuan teknologi komunikasi. Jadi yang melekat pada sistem hukum media massa di negara-negara ini juga sangat dipengaruhi oleh kenyataan. Satu hal lain yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat barat juga punya pendidikan lebih tinggi dan tingkat melek huruf yang tinggi pula, tingkat pengetahuan yang bagus lah. Ya, berkaitan dengan ciri tersebut, ada beberapa ciri perkembangan media massa pada pers negara barat. Supaya Anda perhatikan yang saya garis mewah, nomor 1, mengagung-agungkan kebebasan yang seluas-luasnya. Ingat, seluas-luasnya. Luas itu bukan kali panjang kali lebar sama dengan luas, bukan. Maksudnya seluas-luasnya itu dia tanpa sebuah aturan yang mengikat. Pers itu bebas mengikat. Maka Anda jangan heran kalau di negara barat persnya itu sampai macam-macam. Ya, sampai yang porno, semi porno semua dibolehkan, di mana di Indonesia tidak boleh ya gitu. Ada majalah dewasa gitu. Bahkan yang majalah yang lambangnya kepala kelinci, Anda tahu kepala kelinci? Bukan kepalamu ya, kepala kelinci ya. Kepala kelinci itu yang majalah dewasa itu juga dibolehkan di sana. Alasannya mereka merasa bahwa kemerdekaan pers berkaitan erat dengan kebebasan politik, asas demokrasi. Pers mempunyai peran penting dalam suatu sistem politik modern. Perannya sangat penting karena sepertiga penduduknya biasanya itu menjadi konsumtif atau konsumsi pers tersebut. Hubungan pers dan pemerintah digambarkan sebagai hubungan yang saling berlawanan atau saling berhadapan. Jadi mereka lebih senang jadi oposisi. Kenapa? Karena oposisi bagi pers itu nikmat. Kenapa? Semakin panas berita, semakin panas diolah, semakin greget dibaca. Ya, gitu kan? Nah, kalau semua nanti pro pemerintah, persnya nanti nggak menarik. Nanti kan ini kan budaya industri ya. Jadi kan pers kan sudah mulai beralih ke sebuah industri. Artinya profit kepentingan itu menjadi suatu hal yang penting gitu loh. Nah, maka mereka lebih senang jadi oposisi karena semakin digodok beritanya, semakin hangat, semakin panas, semakin greget untuk dibaca ya. Hubungan pers dari pemerintah digambarkan sebagai hubungan yang saling berlawanan atau saling berhadapan dengan persaingan yang sama. Artinya pers bebas dari campur tangan pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Tak terkecuali hubungan dengan masyarakat. Keduanya sama-sama saling membutuhkan. Karena tanpa saling menunjang, maka baik pers maupun masyarakat akan sama-sama kehilangan mata rantai kehidupannya. Saling berkaitan satu sama lain ya. Media pers bagus, tapi masyarakat tidak nunjang, nggak mau baca ya, sama juga bisa bangkrut. Karena ini kan industri ya. Harus ada yang mengkonsumsi, terus ada harus menyediakan support dan demand-nya harus imbang. Dan sumber beritanya harus imbang juga gitu ya. Support demand-nya oke, gak ada sumbernya ya sama juga, bohong nggak jalan ya. Sumber berita oposisi, kemudian supportnya juga ada, demand yang mengkonsumsi juga ada, harus ada. Pola ini pola berantai. Media massa sebagai ajang bisnis besar di Amerika, seperti saya katakan di poin nomor 2 tadi,
Pelayanan yang pokok terhadap pemajuan di bidang ekonomi adalah bahwa pers mampu menjangkau konsumen yang luas untuk mengiklankan sebuah produk. Hari ini teman-teman untuk mengiklankan sebuah produk Anda cukup tidak kayak dulu berdagang keliling lapangan, keliling kampung ya. Nggak perlu Anda cuma diiklankan di pers, seluruh masyarakat satu negara bisa baca semua. Itu hebatnya ya. Gitu. Tanpa iklan, produk industri tidak dikenal oleh konsumen. Kalau dulu kan enggak, jual gentong harus memutar kampung, satu kabupaten di... Anda masih ingat enggak? Kalau di Indonesia sering ya Anda lihat ya, orang masih jual apa ya, jual kursi dibawa panggul di sepeda motor atau di gerobak dibawa muter jual. Jangan-jangan di desamu ada ini, jangan-jangan jual lemari ditaruh di gerobak muter kampung gitu. Ada nggak? Jual tikar muter kampung, ada begitu? Jual apa lagi ya, peralatan rumah tangga muter kampung, mindring ya kalau bahasanya bahasa kita ya, muter kampung. Nggak usah kalau di dunia pers, di dunia industri nggak usah gitu. Anda iklankan saja, seluruh orang bisa tahu speknya kayak apa, kualitasnya kayak apa, harganya kayak apa. Semua serba memudahkan lah di era industri ya bagi para konsumen. Dengan tergantungnya sistem ekonomi pada media massa dalam penyampaian iklan, sehingga bisa dibayangkan apa yang akan terjadi saatnya tidak ada media massa. Melalui media massa, orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar dengan jalan menarik keuntungan, dengan jalan menarik pelanggan sebanyak mungkin. Kalau untuk kepentingan politik atau propaganda, sebagai oposisi pemerintah, semakin panas digodok, semakin juos. Semakin panas digodok, semakin laris beritanya. Kalau untuk dengan industri, iklan, ya begitu. Dibuat iklan semenarik mungkin. Anda mungkin waktu zaman-zaman dulu pernah dengar sebuah iklan namanya Sorin, ya pernah dengar Sorin? Nah, bahkan kalau Anda bilang mau beli apa, Anda enggak mau nyuci gitu, Anda enggak bilang mau beli sabun cuci, enggak, mau beli Sorin. Nah, gitu. Itu sebuah contoh bahwa iklan itu betul-betul mengakar ke masyarakat. Bahkan untuk mencuci pun dia tidak ngomong sabun cuci, tapi menyebut nama produk. Saking hebatnya pengaruh iklan terhadap pola kehidupan sosial di masyarakat. Ya, media massa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat. Angka sirkulasi surat kabar sangat tinggi ya. Ini saya buka di slide selanjutnya. Jadi angka sirkulasi surat kabar sangat tinggi. Rasio antara surat kabar dengan penduduk berbanding 1:3. Luar biasa ya. Makanya pers ini sangat kaya sekali. Senang sekali main berita. Ini cukup banyak mendatangkan uang juga ya. Bahkan ada yang sampai mencapai 1:2. Wow, luar biasa. Sirkulasi surat kabar yang besar dapat ditunjukkan. Artinya kalau 1:2 kan setengah negara mengkonsumsi semua ya. Gitu. Surat kabar yang besar itu ditunjang oleh suatu sistem distribusi yang baik pula, sudah mulai canggih ya, termasuk sistem pendistribusian bahkan ke daerah-daerah terpencil sudah dapat dijangkau. Pagi jam 6 sudah penjualnya sudah sampai di lokasi. Luar biasa itu dan merata. Tidak boleh surat kabar itu harusnya dibaca jam 6, Anda datang baru jam 12 atau jam 3, padahal beritanya harus update dibaca. Enggak laku nanti ya. Sangat canggih pula dalam proses pendistribusian. Saya kadang tidak bisa mikir gitu loh. Bagaimana surat kabar dikeluarkan suatu daerah di pojok daerah itu jam itu juga itu sudah sampai gitu loh. Contoh kalau saya tinggal di Semarang itu dengan mohon maaf adanya SM salah satu surat kabar, atau kalau di Surabaya dan Jawa Pos dan lain sebagainya, mohon maaf saya tidak iklan, JP ya gitu. Saya kasih inisial JP, saya tidak ngomong Jawa Pos nanti dosa ya. Saya kasih istilah JP itu di Surabaya diproduksi tapi di pojok-pojok daerah jam 6 itu sudah ngetem itu surat kabarnya. Pendistribusinya sangat luar biasa ya. Reading habit masyarakat tinggi ditunjang oleh pendapatan per kapita yang tinggi pula ya. Meskipun harganya cukup lumayan sebuah media cetak, tapi masyarakat tetap saja mengkonsumsi. Kenapa? Ya karena kebutuhan konsumsi berita ya. Masyarakat ahli gibah ya, kalau udah dapat berita tambah seneng ya untuk manas-manis, untuk mempersedap sebuah gibah. Katanya gibah itu bisa menjalin persatuan dan kesatuan ya. Salah satu sumber beritanya dari surat kabar itu. Oh, sekarang si artis A sedang nikah. Oh, sekarang digosipnya cerai. Sekarang digosipnya punya teman lagi.
Sekarang digosipkan selingkuh. Ini mak-mak itu sangat luar biasa kalau dia mengkonsumsi begitu. Itu siapa kalau tidak peran serta media sosial dan pers ya. Sangat berpengaruh di pola kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah pers negara sosialis atau komunis. Benar ini ya tadi sosialis atau komunis ya. Ini menurut sistem media massa ya. Lihat di situ. Negara komunis atau sosialis berkaitan dengan kondisi negara dengan kekuasaan yang dipengaruhi oleh keberadaan media massanya. Karena yang berkuasa ada sekelompok orang atau partai. Ingat tadi di depan ya, ciri-cirinya bagaimana? Otoriter. Ciri yang melekat sangat berkaitan dengan kekuasaan partai itu sendiri. Ciri ini sama dengan ciri sistem partai komunis seperti yang sudah dijelaskan di bagian atas. Sistem pers negara sosialis atau komunis ditandai oleh karakteristik sebagai berikut. Jadi identik dengan komunis. Kalau di negara sosialis itu ada bayangannya adalah identik dengan komunis. Jangan dipikirkan yang gimana-gimana ya. Jadi negara sosialis itu identik dengan negara komunis dalam sistem pemerintahan itu. Yang pertama, sistem pers sosialis komunis didasari oleh ajaran Marxisme dan Leninisme ya, dan Marx. Yang kedua, pers berada di tangan Partai Komunis dan menjadi organ propaganda. Ini garis bawahi, organ propaganda, kepanjangan tangan, alat ya, dari dan agitasi partai untuk mencapai masyarakat komunis internasional. Jadi tidak hanya nasional saja ya, ini sudah mencapai internasional polanya ya. Kekuasaan ada di tangan satu partai yaitu Partai Komunis dengan sistem pengendalian media massa secara sentral, dikontrol sosial, kehidupan sosial oleh sebuah partai lewat media massa. Nomor 3, kebebasan pers secara formal dijamin dalam konstitusi negara tersebut, tetapi dalam prakteknya terdapat penekanan-penekanan dengan diciptakannya lembaga sensor yang disebut GLAVID, Chief Administration for Literary Publishing. Ya, kebebasan hanya ada pada kaum proletar, kaum buruh, yaitu kaum buruh. Jadi kalau nanti ada kaum proletar artinya kaum buruh. Ya, kalau biar nyambung ya. Menurut Lenin, sistem pers yang berlaku di Uni Soviet ada pers yang melayani kepentingan kaum buruh. Menurut Lenin. Tapi kan dikritik oleh pers barat juga ya, juga di negara berkembang ya. Perbedaan sistem pemerintahan juga akan menjadi berbeda dalam sistem menjalankan pers ya. Kebebasan individu dibatasi oleh masyarakat yang bersifat tertutup. Teman-teman, sekarang kita masuk pers di negara berkembang ya. Salah satunya adalah Indonesia masuk negara maju pun negara berkembang. Ayo. Ada yang sudah mau mengatakan ini negara maju ya, tapi yo masih berkembang juga sih kalau saya mengamati ya. Itu kan sebuah pola. Boleh jadi seorang tokoh atau ahli atau pakar mengatakan Indonesia sudah mulai masukin negara maju, Pak, bukan negara berkembang lagi. Iya, tapi dalam kenyataannya itu kan konteks tekstual. Tapi dalam kenyataannya kan banyak sekali syarat-syarat menjadi negara maju yang belum terpenuhi ya. Bagaimana kehidupan saudara kita di Kalimantan, di pedalaman suku Dayak, di pedalaman Merauke sana, di pedalaman Sabang, bahkan di beberapa daerah yang pelosok ada loh orang yang belum tahu kalau Indonesia itu merdeka. Ya, sempat Anda pernah baca berita itu seorang yang karena kelaparan kemudian mencari penduduk baru dan dia bingung, dipikir ini masih zaman penjajahan Belanda, belum tahu kalau Indonesia merdeka. Pertanyaan kok ada ya, gitu ya. Itulah ya, kalau dikatakan Indonesia negara maju ya terserah yang mengatakan lah. Bagi saya pribadi sih ya amin gitu aja. Tapi kok syarat-syarat negara maju belum terpenuhi secara total ya. Oke, baik. Pers negara berkembang. Teman-teman, Anda coba perhatikan di teks yang saya tampilkan di situ. Yuk kita bisa baca bareng. Sistem pers negara berkembang dipengaruhi pula oleh kondisi masyarakat yang tingkatnya melek hurufnya atau bisa di sini kan jelaskan tingkat melek hurufnya belum mengembirakan, artinya ya masih pendidikannya masih sedang-sedang lah dan tak didukung oleh perkembangan teknologi yang memadai. Indonesia masuk tidak seperti ini. Kalau di Jakarta sudah memadai, kalau di kota-kota besar Semarang, Surabaya memadai. Bagaimana kalau di pedalaman suku Dayak gitu, memadai enggak? Ya masih harus dikaji lagi ya.
Saya tidak boleh bilang enggak, nanti diprotes lagi. Ya, bisa diamati bareng-bareng. Cukup Anda tahu saja ya. Tak heran jika sistemnya masih mencari bentuk galau. Jadi kalau sesuatu yang mencari bentuk kan namanya galau. Saya nggak mau bilang sistem galau, nanti saya dimarahi ya. Pokoknya sistemnya masih mencari bentuk yang pas kayak apa sih, yang pas kayak apa sih. Kenapa? Karena berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah juga gitu loh. Mampukah kebijakan pemerintah mengayomi pers? Sudah bisa netralkah pemerintah terhadap pers? Benarkah kebijakan hukum terhadap pers dijalankan dengan baik? Karena pada dasarnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi, tapi dikriminalisasikan. Ya. Wartawan yang harusnya dilindungi hak-hak profesinya itu bisa dikriminalisasikan padahal dia menjalankan profesinya yang diatur oleh undang-undang. Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan besar. Jadi belum ada kepastian hukum yang memadai di negara kita itu tentang perlindungan terhadap pers atau insan pers ya. Teman-teman, beberapa ciri yang melekat pada sistem media massa di negara berkembang antara lain yang satu, ya Anda bisa lihat, perhatian baik-baik, jangan ngantuk ya. Satu, negara berkembang adalah negara bekas jajahan. Kebanyakan di benua Asia, Indonesia kan termasuk di dalamnya, Afrika, Amerika Latin. Mereka lahir sebagai negara merdeka, umumnya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, Indonesia dijajah siapa? Oh, Belanda ya, 350 tahun. Pintar. Masih ingat. Ya. Siapa lagi? Jepang pernah? Ya, sebentar. Nyicip ya. Inggris. Ya, pernah. Oke. Dua, sistem politiknya biasanya mengikuti dan meneruskan sistem politik negara bekas penjajahnya dengan penyesuaian di sana-sini yang dianggap perlu. Nah, karena Indonesia dulu bekas jajahan Belanda ya otomatis mau tidak mau akan sedikit ke sana kiblat persnya ya. Namun di antara mereka itu juga terdapat beberapa negara yang mengadakan perombakan sistemnya secara total. Ini disebabkan sistem negara yang menjajah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan negara yang dijajah itu. Misalnya, tak sesuai dengan aspirasi perjuangan nasional. Sistem persnya karena cenderung mengikuti sistem pers dari bekas negara penjajahnya. Ya. Beberapa negara mengadakan perombakan. Ya. Karena ini masih proses ya boleh jadi. Untuk mencapai perombakan total ya belumlah. Cuman kan masih ada bau-bau penjajahannya mesti ada beberapa sistem lah. Indonesia gimana Pak? Ya karena KUH pidana kita, KUH perdata kita masih menginduk ke penjajahan. Anda mau mengakui apa enggak ya otomatis ya mau simbau ke sana. Mungkin Anda perubahan persnya di tubuh persnya bisa total, tapi kan pers itu tidak bisa independen, bergantung dengan pemerintah. Lah kalau masih sistem hukumnya masih menganut ke Belanda ya mau enggak mau Anda terima enggak terima ya masih mau berbau ke sana ke penjajahannya gitu. Anda mau ngeyel kayak apa ya kenyataannya begitu. Jadi memang tidak bisa terbantahkan lagi. Ya. Karena bersinggungan, ada pelanggaran ya yang dipakai ya hukum pidana, ada yang perdata. Gitu. Meskipun dalam undang-undang pers itu perdata, tapi kenyataannya banyak wartawan yang dikriminalkan dengan kasus pidana. Mana itu ya? Ya wes itulah manusia dan sebuah sistem di sebuah negara. Nah, kita bisa belajar dari situ dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak bisa bilang ini tidak adil Pak. Oh nggak bisa begitu karena banyak faktor teman-teman ya. Sistem hukum itu banyak faktor ya. Tidak semudah yang Anda bayangkan kemudian menyalahkan pemerintah atau orang lain ya. Oke. Nomor 3, pers negara berkembang sampai saat ini berada dalam proses transisi dan transformasi ya, transisi dan transformasi dari nilai-nilai lama kolonial ke nilai-nilai baru nasional. Mereka berada dalam proses mencari bentuk yang tepat atau dengan kata lain sedang menemukan identitasnya. Karena itu sistem pers biasanya kurang stabil. Negara berkembang pada umumnya sedang dalam proses pembangunan. Ya namanya juga negara berkembang ya. Hal ini menyebabkan pers dituntut untuk berperan serta dalam proses pembangunan sebagai agent of change, ya agen perubahan. Bukan agen provokasi yang manasi keadaan, tapi agent of change, yaitu agen perubahan. Untuk apa ya? Untuk mensukseskan
membantu mensukseskan pembangunan nasional, terutama di Indonesia. Secara umum kebebasan pers diakui dan dijamin, tapi dalam pelaksanaan dibatasi dan terkendali biasa dalam sebuah negara itu ya. Konteks tekstual dengan pelaksanaan itu jauh berbeda, tidak begitu plaks lah. Ini biasa harus dipahami lah. Kita harus juga melek politik, jangan terus menyalahkan. Kok bisa gitu Pak? Harus adil. Adil dari mana? Karena kan manusia. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat ya disuruh A bisa A. Kalau manusia disuruh A bisa sampai B. Anda aja waktu kecil disuruh beli rinso aja pulang bawa permen. Artinya apa? Ya rinso plus permen. Padahal suruhnya beli rinso toh. Alasnya apa? Kan sisa daripada nganggur tak belikan permen loh. Alasanmu aja gitu. Itu juga sama manusia. Apa yang dimandatkan, apa yang menjadi tanggung jawab akan jadi berbeda dalam output. Karena banyak hal, seperti contoh Anda di waktu kecil disuruh beli rinso 10 hari beli sabun mandi, pulang bawa sabun mandi plus es krimnya sama itu kayak gitu. Karena apa? Alasannya ya daripada sisa. Kalau tidak ada daripada sisa, alasannya ya karena yang warungnya tidak hanya kembalian gitu loh. Jadi untuk biar punya kembalian dikasih es sebagai pengembalian juga ada banyak faktor lah. Dalam hukum juga sama. Jadi jangan saling menjudge bahwa itu salah ya. Negara berkembang. Jadi Anda bisa lihat poin nomor berapa? Nomor 4 teman-teman. Ya. Oke, ini sebenarnya ada 4 poin tapi di situ nggak apa-apa lah saya tulis 3 poin yang penting. Tapi kalau saya mau jelaskan adalah negara berkembang pada umumnya sedang dalam proses pembangunan. Hal ini menyebabkan pers untuk menjadi agent of change ya. Yang kelima, secara umum kebebasan pers diakui dan dijamin, tapi dalam prakteknya ada terkendali, bebas tapi terbatas ya. Ya tetap harus dikontrol sih. Kalau kita ada namanya KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia yang mengontrol. Penduduk negara, ada Kominfo dan lain sebagainya. Penduduk negara berkembang berjumlah kira-kira 70% dari seluruh penduduk dunia. Tetapi yang membaca surat kabar secara keseluruhan hanya mencapai 26%. Kalau tadi di negara-negara pers barat itu 1/3, bisa juga 1/2. Tapi kalau di negara berkembang dari 70% seluruh penduduk dunia, ya, lihat di sini, ya kalimatnya ya. Penduduk negara berkembang berjumlah kira-kira 70% dari seluruh penduduk dunia, ya. Tetapi yang membaca surat kabar secara keseluruhan hanya mencapai kurang dari 26%. Berapa persentasenya ini? 1/3 berapa? 3 ya, sama ya. Ya, 1/3 sama, hampir sama lah. Dari sirkulasi surat kabar di dunia. Minat baca, reading habit masih rendah. Ya, karena tingkat pendidikannya yang tidak semaju di negara maju ya. Angka tunaksara ya masih cukup tinggi. Tunaksara itu belum bisa baca tulis. Ya gitu. Dan pendapat per kapita yang masih rendah. Oh, beli makan aja susah, beli surat kabar. Karena jadi problema tersendiri di negara berkembang aja. Gitu. Tantangan dan hambatan yang dihadapi terutama masalah fasilitas percetakan, kertas koran, transportasi yang besar pengaruhnya terhadap sistem distribusi. Sistem distribusi juga pengaruh teman-teman. Bagi pendatang baru di dunia pers memang agak kesulitan kalau tidak didasari distribusi yang cukup. Akan kurang favorit di masyarakat. Berapa banyak media-media yang tumbuh di negara berkembang tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Ya karena dalam pendistribusian kurang bisa memenuhi permintaan konsumen gitu loh. Ada saya masih ingat beberapa koran dari masa lalu itu harusnya pagi udah sampai dia keluar siang gitu. Alasannya ya mungkin karena distribusinya kurang on time. Ini juga akan berpengaruh terhadap sistem minat baca juga keinginan orang untuk membeli atau mengkonsumsi media tersebut. Ini sangat penting teman-teman. Ya, Anda sebagai wartawan juga perlu tahu ya. Oke. Teman-teman dengan mengacu pada ciri-ciri pers di negara-negara tersebut di atas, sistem hukum media massa tidak akan terpisahkan dari kondisi-kondisi sistem yang dianut oleh sebuah negara. Sebagaimana pernah dijelaskan di bagian awal tadi, sebagai konsekuensi sistem, pers tunduk pada sistem pers hukum. Pers tetap tunduk pada sistem pers atau hukum. Sistem pers tunduk pada sistem politik. Ya, sistem pers juga tunduk pada sistem politik sebuah negara. Negara komunis, ya sistemnya pun akan menganut komunis. Negaranya liberalis, sistemnya akan menganut liberal sama juga.
berkembang juga negaranya akan menganut ke sistem negara berkembang. Jadi sistem politik tercerminkan dalam hukum media massa yang dianut. Misalnya karena sistem tadi saya katakan kalau sistemnya komunis, maka hukum media massa akan tunduk pada kebijakan partai komunis. Pada negara liberalis, maka akan tunduk pada kebijakan negara sistem liberalis. Sama juga di negara Indonesia yang sistemnya berkembang, maka sistem pers akan menganut pada sistem pers negara berkembang. Oke, teman-teman, untuk materi saat ini saya tutup dulu. Ya, Anda perhatikan baik-baik, semua yang saya sajikan adalah semacam rangkuman dari buku tebal yang mungkin Anda sangat penat untuk membacanya. Nah, saya harapkan dengan mendengarkan sedikit penjelasan saya, itu mewakili dalam rangkuman-rangkuman Anda. Jadi Anda tidak usah merangkum, tapi sudah saya bantu merangkumkan, sehingga nanti lebih mudah dalam mempelajari. Ya, oke teman-teman, saya punya satu saran bahwa tetaplah belajar. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu Anda bertambah. Tetaplah bertahan, karena dengan bertahan Anda akan mendapatkan hikmah ke depannya yang tanpa Anda sadari, ini akan membuat suatu perubahan dalam diri Anda. Ya, ini Anda sudah semester 3, setelah lagi semester 4, lagi semester 5, semester 6, bikin TC, bikin skripsi, kemudian wisuda. Habis itu masa-masa yang happy buat Anda untuk menikmati buah dari jerih payah Anda belajar selama ini. Ya, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Terus bertahan, jaga kekompakan, selalu bergandeng tangan, selalu mengisi satu sama lain dari teman-teman Anda. Kalau ada kesulitan, saling berbagi. Kalau ada tugas kurang paham, saling komunikasi. Kalau kurang paham lagi, bisa japri ke saya. Bisa Anda tanyakan di grup WA. Lakukan semua upaya sehingga Anda merasa sesuatu itu jadi mudah. Ya, kenapa? Kalau Anda simpan sendiri, hal yang sulit akan menjadi semakin sulit, teman-teman. Beban buku beratnya tidak ada 1 kilo, teman-teman. Ya, atau saya tidak pakai buku lah, sesuatu yang kecil ya. Beratnya yang tidak sampai 1 on lah. Tapi kalau Anda bawa terus kemana-mana, tangan Anda juga akan penat dan pegel ya. Dan akan capek. Maka segera selesaikan tugas Anda meskipun kecil. Ya, biar Anda tidak punya beban lagi gitu loh. Jadi berat itu ringannya hidup Anda bukan bergantung pada berat ringannya beban yang ada pada Anda. Tapi cepat lambatnya Anda menyelesaikan persoalan Anda, itu akan berbanding lurus dengan mudah tidaknya hidup Anda. Nah, artinya apa? PR-nya sedikit, tapi Anda segera selesaikan. Akan selesai dan Anda akan bebas. PR-nya sedikit, Anda lama-lama, Anda tahan lama, Anda dikerjakan terus, lama-lama numpuk. Pikiran tiap hari berpikir, belum mengerjakan PR. Artinya beban yang kecil akan menjadi besar pada diri Anda. Dalam hal mahasiswa ini, atau sistem perkuliahan, Anda harus hindari hal begitu ya. Coba dicicil sedikit-sedikit sehingga hal itu jadi mudah. Ada kesulitan, konsul ke teman, konsul ke saya sebagai tutor Anda ya. Anggap kita semua adalah saudara ya. Bergandeng tangan, eratkan hubungan, terus bertahan sampai saatnya nanti Anda lulus sudah di S1 dengan sesuatu yang mengganggu. Karena kelulusan Anda di program sarjana sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua Anda, oleh pasangan Anda, oleh anak Anda, di mana Anda akan menjadi kiblat sejarah, ya, kiblat sejarah di masa akan datang, akan dikenang oleh anak-anak cucu Anda bahwa Anda sudah lulus sebagai seorang sarjana, ya. Syukur-syukur nanti di pasca sarjana dan kalau bisa lanjut ke dokter. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat berjuang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu.